Kendi emas menyimpan rahasia bening, kesegaran air yang tercurah. Sahabat Kendi Emas, ketika kita mempersiapkan diri untuk berbisnis di dunia air, memang tampak sederhana, tanpa kita ketahui bahwa bisnis yang akan kita lakukan ini membutuhkan modal yang sangat besar. Secara umum, dalam penekanan biaya yang lebih murah, solusi penggunaan mesin demineral adalah yang paling efektif. Hanya saja kita akan berhadapan dengan sistem kerja yang sangat rumit. Sahabat, mesin demineral itu punya kelebihan. Kita bekerja seperti buruh, tetapi hasil yang kita hasilkan bisa menjadikan kita sultan. Tetapi jika kita menggunakan mesin RO atau reverse osmosis, biasanya kita kerja seperti sultan, tapi hasil yang kita nikmati seperti buruh. Sangat kecil keuntungannya. Di masa-masa lalu, saya menggunakan atau membuat mesin demineral dengan sistem ganda seperti yang sahabat lihat ini. Tetapi karena tuntutan pasar dan tuntutan minat dari penggunanya, pada akhirnya saya hanya menggunakan 2 tangki saja atau double bed untuk sistem resin anion dan kation. Tetapi pada pabrik-pabrik yang besar, sahabat bisa melihat bagaimana mesin demineral yang dibuat dirakit secara continuity untuk menghasilkan kapasitas air yang sangat besar. Sistem demineral ini secara berturut-turut menggunakan sistem yang berjenjang. Jadi ketika misalnya TDS kita 500 akan diolah pertama, ke mesin demin pertama diturunkan. Kemudian ke mesin demin kedua diturunkan lagi sampai di mesin demin level 3 itu menghasilkan TDS 0. Tetapi kenapa masih ada lanjutannya? Karena lanjutan ini adalah suatu proses oksidasi untuk mempertahankan kualitas air. Sebagai contoh misalnya, ketika TDS air sudah mencapai 0, tetapi pH akan rendah. Disinilah prosesnya. Bagaimana mempertahankan TDS 0 dan pH di atas 8 ppm. Jika sahabat melihat sistem demineral yang berjejer panjang seperti ini, berarti kapasitas produksi dari bisnis ini sangat besar, minimal 50.000 liter. Keuntungan dari sistem instalasi ini adalah ketika tangki pasangan pertama TDS-nya sudah berubah naik, tangki kedua atau pasangan kedua akan mengantisipasi demikian seterusnya hingga pada level 5. Sahabat, dalam sistem ini perusahaan ini murni menggunakan sistem resin penukar ion untuk pengolahan airnya. Tetapi ada juga yang menggunakan semi, artinya menggunakan 2 sistem dalam satu instalasi. Biasanya demin berada pada bagian akhir dan pada urutan pertama mereka menempatkan mesin RO. Jadi air diproses dulu dengan RO, baru kemudian diproses dengan mesin demineral. Cara ini juga dianggap efektif oleh perusahaan jika kos dan biaya jual seimbang. Coba kita perhatikan sistem yang ini. Jadi air baku dari sumur diolah menggunakan mesin RO yang sumbernya adalah dari air baku yang sudah disaring. Kemudian dari proses ini dimasukkan ke mesin demineral dan hasil dari mesin demineral ini ditampung pada toren air jadi. Jadi apapun pilihan kita dalam mengolah usaha air dengan kapasitas produksi yang lebih besar membutuhkan pengalaman yang panjang, karena suatu usaha tidak bisa berdiri semudah kita membalikan telapak tangan. Pasti ada prosesnya. Karena kita ketika membangun ketidakberhasilan, itu adalah pengalaman yang paling menguntungkan untuk menghasilkan sesuatu satu level lebih tinggi dari kita yang sebelumnya.
Nah, sahabat Kendimas, semoga video ini bermanfaat. Jika sahabat pelanggan punya pertanyaan yang berhubungan dengan sistem pengolahan air, jika saya mampu, saya akan menjawab semaksimal mungkin. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.